Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama editorial hari ini. Editorial hari ini khusus, ya. Khusus maksudnya kami bertiga. Biasanya cuma seorang nih. Setelah seorang berdua. Ini bertiga. Nah ini luar biasa itu. Trio Trio bebek. Yang sebelah sana itu Pak Masbril, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini adalah wartawan dari Sripo. Sekarang pada pensiun. Republika pensiun, Sripo pensiun, Suara Pembaruan pensiun. Jadi Pak Azwir dulu di Sripo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Suara Pembaruan tentunya. Jadi hari ini apa yang mau kita bicarakan, Om? Yang di tengah yang tahu nih. Mungkin yang lagi hangat sekarang kan masalah Musim hujan ya. bencana Sumatera. Tapi ada yang bilang bukan bencana. Ya. Ini petaka Sumatera, petaka alam Sumatera. Karena apa? Ya, menurut orang itu ya. Ini karena ada masalah kesalahan orang mengelola alam, sehingga menjadi petaka. Betul. Nah, itu. Maka itu mungkin lebih menarik itu saya pikir. Ini usulan. Ya. Usulannya menarik. Jadi gini, kita mulai bukan dari peristiwanya, tapi dari istilahnya. Iya. Kan banyak orang mengatakan itu bencana alam. Ya, wartawan ikut-ikutan nulis bencana alam. Jadi diksinya bencana alam yang digunakan. Tadi sudah disebutkan sebetulnya itu petaka. Nah, dalam bahasa Indonesia bencana petaka dua hal yang berbeda gitu. Jadi yang satu bencana alam, yang satu petaka, tapi ada ujungnya petaka ekologis. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Memang ada yang nyebut ini berbeda, bencana alam, satunya bencana ekologis, istilah ini ya. Kita mulai dari istilah ya, baru nanti kita jabarkan. Satunya petaka ekologis. Nah, kalau bencana alam itu memang ada campur tangan alam, tidak ada manusia, murni gempa bumi. Itu boleh bencana alam. Tapi kalau yang kasus terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, itu masuk klasifikasi petaka. Kenapa bencana ekologis gitu. Ya karena itu. Nyontek aja ya jawabannya ya, biar konkret. Daripada kita ngarang-ngarang. Iya kan? Kita kan nanti wartawan itu boleh mengutip dari mana saja yang kena komplain orang kan kita repot kita kan. harus akurat. Jadi sebelum terjadi kesalahpahaman kita nyontek aja kan. Jadi ada ini diingatkan ya, dalam literatur akademis ada bencana alam, ada bencana ekologis, ada petaka ekologis. Itu yang sering digunakan, tapi yang top kan bencana alam. Tapi kan sekarang ada pergeseran gitu. Bencana alam itu peristiwa destruktif yang akibat dari fenomena geofisik atau meteorologis tanpa keterlibatan langsung aktivitas manusia. Bencana alam apa gempa bumi siapa yang bisa ikut? Manusia. Kan enggak. Nah, itu bencana alam salah satu contohnya gitu ya. Baik bencananya tektonik atau vulkanik. Ya kayak tsunami lah, Aceh dulu kan. Itu bencana alam itu jelas Kayak itu. di Aceh dulu ya. Nah, kemudian ada yang bencana ekologis. Ini peristiwa destruktif yang terjadi akibat kerusakan ekosistem. Baik karena faktor alam atau aktivitas manusia. Nah, yang terjadi di 3 daerah itu kan ada campur tangan manusia kan. Ya contohnya degradasi lingkungan, deforestasi, pencemaran, hilangnya biodiversitas. Nah, itu ada lebih lagi ada faktor alam, ada faktor antropogenik. Kayak kalau di Sumsel kan ada karhutla. Nah, itu masuk bencana ekologis istilahnya tuh. Kemudian petaka ekologis. Itu lebih normatif dan filosofis itu. Jadi tatarannya udah tingkat tinggi gitu. Ilmu langit lah gitu kan. Nah, ini kehancuran ekosistem yang bersifat katastrofik mengancam keberlanjutan hidup manusia. Peradaban pun bisa hilang gitu karena petaka ekologis gitu. Itu yang mengguncang fondasi kehidupan, air, pangan, udara. Kan terganggu tuh. Nah, itu petaka ekologis yang terjadi di pangannya kan terganggu ini distribusi kebutuhan pangan masyarakat setempat gitu. Yang mendunia itu ya pencairan es di kutub utara. Dampaknya iklim global kan. Nah, itu bencana iklim global gitu. Jadi pemahamannya itu yang harus kita sepakati. Mau pakai istilah bencana alam, mau pakai istilah bencana ekologis atau petaka ekologis. Nah, teman-teman aktivis lingkungan itu sudah nggak lagi menggunakan bencana alam terhadap kasus yang terjadi di Aceh. Tapi bencana ekologis atau itu petaka ekologis. Dua itu lagi kosakata diksi yang. Nah, kita sepakat yang mana ini di sini? Silakan. Ya, barangkali kita boleh saja menyebut ini sebagai petaka ekologis ya, Om ya. Karena umum mengatakan, ya tentu kalau editorial juga mengatakan bahwa ini sebagai sebuah
petaka, maka kita akan mengutip orang-orang yang memiliki Kapasitas. pendalaman, pemikiran, kemudian penelitian, hasil survei segala macamnya, bahwa terjadi hal-hal yang begitu signifikan dengan apa yang disebut petaka tersebut. Iya. Dan saja barangkali ya perlu kita mengatakan petaka itu jangan dulu dianggap sebagai hal yang tujuannya adalah negatif, tetapi kita mengungkapkan itu sebagai hal yang positif. Karena apa? Positif karena memang memiliki, karena kita ingin memiliki pemikiran kepada masyarakat luas bahwa yang seperti ini tidak boleh terjadi di kemudian hari. Itu persoalan. Ya, jadi gini, saya juga baru menyadari ya ada istilah petaka alam. Sebelumnya saya juga terbawa itu bencana alam. Begitu saya baca di berita di mana ada istilah petaka alam, saya dengung-dengung ya. Ternyata memang benar. Peristiwa ini bukan alami. Jadi ada degradasi lingkungan, ada pengerusakan daerah tangkapan air di perbukitan gunungan, sehingga peristiwa kan ada fenomena alam memang, ada cuaca ekstrim. Tapi dampaknya kalau tidak ada pengerusakan degradasi alam oleh campur tangan manusia, mungkin dampaknya sebesar ini, tidak separah ini mungkin ya. Ini saya ambil ilustrasi ketika ini pengalaman hidup ya. Saya pernah juga tinggal di desa kan, dulu di kampung saya. Tahun-tahun 75 ada banjir besar. Tapi ketika itu banjirnya itu hanya air, paling daun-daunan. Ya. Tahun 2024 ada banjir besar lagi kan, Sumatera Barat kan. Saya dapat laporan di kampung saya itu udah lumpur. Masuk ke rumah itu udah lumpur. Kemarin banjir besar lagi, diulangi lagi, sudah masih lumpur lagi. Artinya apa? Artinya memang ada kerusakan di hulu. Sehingga dampaknya itu begitu, bukan lagi air bersih, sudah lumpur. Nah, itu yang terjadi di Sibolga, di Aceh, di apa itu kan karena ada tutupan yang terbuka, sehingga ketika curah hujan ekstrim tinggi, tanah jenuh, tapi tanah itu lepas, tanah terbuka, ya, jadi dampak lebih besar gitu maksudnya. Saya tuh teringat tahun 2003 di Lahat itu masih air. Jadi banjir itu, kita malam itu. Saya ke lokasi waktu itu sebagai seorang wartawan ya. 80-an tuh kan? Tahun 2003. Masih 2003. Masih 2003 kalau tidak salah. Itu banjir itu menghabiskan desa, tapi air bah. Tapi orang sudah mengatakan ini ada campur tangan manusia karena di Ulu Musi terjadi degradasi ya, pemotongan pohon gitu ya. Nah yang sekarang Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera dengan Aceh ini seperti yang si Om katakan tadi, tidak lagi hanya air bah, tetapi sudah bercampur dengan material lumpur. Potongan kayu sekarang malah. Orang kan melihatnya apa yang terbawa ya oleh air di hilir, kemudian mengendap di hilir kan, berhenti. Tapi ada yang lupa diperhatikan gini. Kalau banjir alam biasa atau banjir gitu atau air bah gitu, hewan ada yang mati nggak? Ular segala itu mati tidak? Sesuaikan. Tapi ini banyak ular-ular yang mati. Pertanyaannya kenapa ular itu mati? Jadi ada teman yang ngomong, nah itulah bahwa alam di hulunya, di atas, di lereng itu memang ada pembukaan kemudian terjadi tanaman yang ditanam oleh manusia. Apa? Ya, misalkan sawit segala itu jenisnya. Sawit itu bisa hidup dari mana? Harus diapain supaya dia bisa hidup? Kayak tanaman kita nanam buah depan rumah supaya dia subur pakai apa? Pupuk kan? Pupuk itu unsur kimia. Kalau tadi kan dikatakan itu sawit ya, tapi juga sebagian besar adanya pengelolaan hutan ya, penebangan kayu ya. Penebangan kayu besar-besaran itu. Ada orang yang mengatakan bahwa kayu yang muncul itu kondisi alam hancur segala macam. Tapi ada yang bilang kok sudah pakai gelondongan pakai cap segala macam. Itu hanya sebahagian. Tetapi kita harus menyadari yang sebahagian atau yang sedikit itu juga ternyata ada campur tangan daripada kita ini untuk membuat hutan lebih rapuh ya, sehingga ketika air menerjang dia terbawa oleh air. Kemudian itu juga itu petaka. Jadi itulah tadi, maka saya tadi mengeluarkan kata-kata petaka yang saya kutip dari berita juga, Mas Pel yang bikin berita salah satu. Jadi artinya kita mulai sekarang ini jangan lagi mempersalahkan alam.
ketika bencana-bencana berikutnya setelah ini tidak bukan alam lagi. Ini memang udah Campur tangan manusia. Dan itu pun tertulis dalam Al-Quran kan, Ya. bahwa telah terjadi kerusakan muka bumi ini akibat tangan manusia. Nah, jadi kalau alam itu mungkin periodiknya lama lah, 100 tahun lebih. Ini tahun 2024 banjir besar, tahun 2005 banjir besar lagi. Itu kalau karena ulah manusia. Kalau alam itu periodik dia. Dulu ibu saya cerita di mana di Jambi ada banjir besar, tapi berarti 25 tahun lagi gitu kan. Nah, ini enggak, baru kemarin jadi lagi. Karena sudah di atas sudah rusak. Sudah rusak. Jadi daya kalau bicara soal lingkungan itu ada istilah daya dukung lingkungan, Ya. kan? Daya dukung. Jadi daya dukung alam itu terhadap kerja manusia ini sudah terganggu. Sebagai seorang jurnalis ya, saya dari dulu itu ke lapangan ya, melihat bagaimana penebangan hutan. Itu selalu kita mengkambing hitamkan petani. Ya. Dia itu nggak sampai 1 hektar. Itu. Saya sudah ingat 1 kapling paling ya. Ya. Ada 2-3 kapling milik satu keluarga. Jadi terkadang itu dijadikan kambing hitam petani-petani itu nggak adil juga Satu, kan. kita bencana ini secara keilmuan itu kan bisa diprediksi. Kenapa bisa diprediksi? Itu kan bisa dihitung. Kalau luas cakup istilah kalau bahasa ya, luas tangkupan ya di daerah hulu. Tangkupan kan kalau apa itu namanya daerah tangkapan hujan. Iya. Hulu sungai itu das itu kan namanya tangkapan hujan. Nah, kalau daerah tangkapan hujan, daerah hulu das, daerah aliran sungai itu terbuka, itu bisa dihitung. Ini bahaya, ini bisa terjadi. Ada tayangan di apa itu? Bagaimana posisi lahan dibuka di Sibolga itu. Wah, saya lihat tuh wajar hancur daerah itu. Daerah hulu sungai betul, 3 titik saya lihat tuh dibuka lahan besar kan. Ya tumpah, air permukaan semua kan. Lahan terbuka, air permukaan semua lepas. Ditabraklah semua itu kan. Itu yang terbaca oleh citra satelit. Nah, itu sebenarnya bisa diprediksi. Nah, jadi kita mempertanyakan dokumen-dokumen AMDAL ketika ada proyek, apa itu di kemana perginya, siapa yang ngawasin, siapa yang ngontrol, itu yang ngawasin. Padahal secara akal sehat itu sudah diketahui bahwa wilayah ini seperti Sibolga itu kan wilayahnya adalah perairan ya. Jadi kemungkinan desakan air dari laut sebelah barat ini itu di Sumatera kan sebelah barat langsung ke ke lautan Samudra India kan, itu kan sangat riskan ya sebenarnya. Jadi kalau hempasan angin datang lalu kemudian mendesak untuk sungai-sungai yang ada di sana, lalu kemudian rapuh, akibat apa? Akibat karena kita memang menebangi dan kemudian mengganti pohon ya. Bisa saja itu terjadi. Nah, proteksi seperti Pak Azwir tadi benar gitu. Sudah ada protek dari awal. Kalau hutan primer atau hutan alam itu kan memang daunnya pasti rimbun lah. Ya kan? Pasti rimbun daun-daun itu kan. Ya tadi, ketika sederas apapun hujan, se-ekstrim apapun dia akan terlindungi pertama di protek lu kan. Jadi misalkan dia 120%, maka akan turun mungkin dicicil ya. Ke bawah lewat ranting lewat itu kan. Ini hutan yang seperti payung bisa kan, tameng payung. Nah, terus sampai ke bawah tadi. Betul lah teori itu memang patut terima karena alam sudah mengaturnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau yang kasus terjadi di Sumatera bagian utara itu kan sudah diprediksi kata BMKG. Beberapa bulan sebelumnya sudah mengingatkan akan ada badai itu kan. Udah semua udah tahu gitu kan. Secara nasional juga sudah. Itu kan terjadinya wilayah provinsi yang ada di barat ya. Pantai rumahnya wilayah barat ya, wilayah barat Sumatera ya. Karena yang ke timur kan itu dataran rendah. Lihat aja Riau ke bawah sampai Sumsel sampai Lampung itu kan dataran rendah. Penyakitnya di situ cuma satu kan, karhutla kan. Kalau dataran rendah kan, sama banjir juga. Kalau air laut pasang dia akan banjir. Dari baratnya turun ke situ, kemudian ke perairan di pantai timurnya akan kena. Nah itu kan Bukit Barisan itu kan dari Lampung sampai itu tinggi. Dan itu selama itu penyerap itu yang membuat kita bingung itu. Area ini itu. kan daerah pegunungan ya. Iya Bukit Barisan. Mulai dari Lampung sampai ke Aceh itu Bukit Barisan. Makanya namanya justru di barat ini justru inilah yang ditumpas oleh air ini. Nah, sekarang kita mempertanyakan ini, kawasan-kawasan Bukit Barisan itu kan banyak kawasan konservasi. Ya. Taman nasional banyak. Ada taman nasional. Nah, sekarang kita mau tahu itu kondisinya seperti apa? Itu hutan apa yang dibuka? Iya. Kalau ternyata itu hutan konservasi, hutan lindung nggak ada. Ada hutan itu bukan masalah banjir deh yang kita khawatirkan tuh. Kalau orang-orang environmentalis kan dia berpikir lebih banyak lagi istilah biodiversity. Hutan itu kan plasma nufta. Di sana bibit-bibit yang belum kita tahu apa khasiatnya itu hancur kan.
Hutan itu bukannya hutan, kata orang, ada orang bilang ngomong ini, kita tanam aja sawit kan pohon juga, bukan masalah pohon juga. Hutan itu kan ada kehidupan di situ, ada macam-macam marga satwa, ada ragam kehidupan, kekayaan hayati itu belum terungkap semua. Obat-obatan, bibit, benih, segala macam itu ada dalam hutan. Jadi kalau hutan itu rusak, memang bagi orang-orang yang pencinta lingkungan itu sangat memprihatinkan. Nah, tapi sayang kita ada nggak kita dengar pejabat apa yang punya apa istilahnya itu kepedulian. Mereka menyentil masalah lingkungan apa kurang sekarang. Sebenarnya ada satu yang mereka ini keenakan ini. Ada perusahaan-perusahaan, apakah swasta atau perusahaan negara itu ya. Terkadang kan itu ada rencana pemerintah ya, tentang pemerintah pusat sebenarnya mengadakan penghijauan. Tapi itu terkadang tidak terlaksana. Nah, ini hal-hal seperti ini kan harus dikejar sebenarnya kan? Iya. Memang ketika reboisasi itu kan kalau tidak dilakukan ya itu akan terjadi bencana lagi nanti. Kita belajar dari tetangga sebelah, Pulau Bangka. Pulau Bangka ya. Itu kan banyak itu tambang-tambang itu walaupun di sini bukan daerah tapi kan sudah tinggal kolong-kolong. Sudah yang kemarin kan dibilang korupsi kerusakan lingkungan yang terparah kan sampai dengan berapa tersangka gitu ditetapkan. Nah itu kan perubahan bentang alamnya sangat kelihatan kalau kita terbang di atas Pulau Bangka tuh ketahuan bentang alamnya berubah. Makanya kemarin terakhir kan sampai Presiden merebatkan TNI untuk pengamanannya kan. Iya. Wajar itu. Ya, jadi kan gitu maksudnya. Terus berlangsung itu. Di tetangga sebelah ada pelajaran, kita harusnya kan jadi belajar itu. Oh, kalau kita melakukan seperti itu, ekskavasi lahan seperti itu, ya dampaknya kan seperti yang terjadi di sana gitu. Agar di sini tidak terjadi, di rumah kita tidak terjadi, ya jangan diikuti dong pola seperti itu. Itu kalau saya pikir ya harus ada komitmen dari semua pihak. Iyalah. Pihak-pihak LSM juga harus bekerja mulai dari sekarang supaya daerahnya tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi target kemungkinan akan terjadinya petaka lagi di depan nanti kan. Sebenarnya semua stakeholder harus mempunyai rasa mempunyai perhatian sungguh-sungguh lah terhadap masalah lingkungan, karena ini bukan masalah kita yang hidup hari ini masalah itu anak cucu berikutnya. Betul. Kalau kerusakan lingkungan itu bukan hal mudah untuk memperbaiki kan, bukan seperti rusaknya bangunan ini untuk menumbuhkan satu pohon itu bukannya mudah dalam seperti yang kata firman Allah dalam Al-Quran itu, semua segala sesuatu bencana itu akibat ulah daripada manusia. Pesan sponsornya dong. Apa tuh? Kalau itu bukan karena memang dari alam ya jangan tulis lagi ke teman-teman jurnalis. Pakaikan gunakan diksi atau kata ya bencana ekologis atau petaka ekologis. Ya. Jangan lagi menyalahkan alam. Ya. Betul. Bukan bencana alam. Itu hal yang sederhana gitu. Tapi harus disosialisasikan. Bencana lingkungan. Oke, barangkali kesimpulannya kami berikan kepada teman-teman semua, saudara-saudara ya yang budiman yang telah mendengarkan editorial hari ini. Itu saja barangkali. Saya Bangun Lubis. Saya Azwir. Saya Mas Prilaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.